Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Stella Putri dengan NPM A1G019085. Jadi di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu konsep dasar politik dan bela negara. Tatanan politik dalam pemikiran Karl Marx dan kapitalisme. Karl Marx mempunyai obsesi untuk membuktikan secara ilmiah bahwa sosialisme adalah perkembangan zaman yang tak terbantahkan. Penyebabnya tidak lain adalah dinamika kapitalisme itu sendiri. Tetapi, meskipun kapitalisme adalah musuh terbesarnya, Marx tidak serta-merta memandang kapitalisme sebagai negatif saja, melainkan ada sisi positifnya juga. Sisi positif kapitalisme dalam sudut pandang Marx adalah kapitalisme berhasil merobohkan feodalisme, yaitu zaman yang penuh dengan eksploitasi melalui selubung-selubung yang disucikan dari kelas-kelas feodal, seperti raja, pendeta, dan bangsawan, terhadap kelas-kelas bawah. Hal itu mereka lakukan dengan meletakkan laba sebagai nilai tertinggi. Jadi, laba atau uang adalah segalanya bagi kapitalisme. Bahkan kapitalisme memproduksi suatu barang bukanlah berdasarkan nilai pakai, memenuhi kebutuhan manusia, melainkan berdasarkan nilai ukur untuk menghasilkan uang. Intinya, uang adalah tujuan utama dari sistem ekonomi kapitalis. Oleh sebab itu, persaingan antara satu sama lain dalam perebutan uang menjadi tak terelakkan. Begitulah yang terjadi pada hukum keras kapitalis. Hukum keras kapitalis bersaing itulah yang pada akhirnya mengubah dunia menjadi dunia kelas saja. Borjuis dan proletar, pemilik modal, dengan modalnya dapat membeli alat produksi, lalu secara bebas memproduksi apapun dalam waktu 24 jam. Semakin besar modalnya, semakin mudah pula si borjuis menambahkan kekayaannya. Sedangkan yang punya modal sedikit akan kalah oleh pemilik modal yang banyak, sehingga pada akhirnya tidak lagi memiliki modal dan jatuh menjadi kaum proletar. Keniscayaan sosialisme. Setelah kehadiran kapitalisme yang menyisakan dua kelas saja, perkembangan selanjutnya dalam pandangan Karl Marx adalah dunia tanpa kelas. Menurut Marx, hal ini adalah sebuah keniscayaan. Karena antara borjuis dengan borjuis lainnya akan selalu terjadi persaingan dengan ambisi menjatuhkan yang lainnya, sehingga kelompok borjuis akan semakin sedikit jumlahnya. Sementara kaum proletar akan selalu bertambah karena bangkrutnya borjuis yang kalah saing. Borjuis yang kalah saing itu tentunya tidak akan tinggal diam saat posisinya di bawah. Mereka mesti melawan, dan perlawanan itu dimulai dengan membentuk organisasi kaum proletar atas dasar sama rata sama rasa. Perlawanan proletariat akan semakin keras karena mereka semakin tercekik, sebab barang-barang yang diproduksi borjuis semakin banyak dan semakin mahal. Sedangkan masyarakat yang akan membeli adalah kaum proletar itu sendiri. Dikarenakan kaum proletar tidak punya uang untuk membeli, sementara kebutuhan mereka semakin meningkat pun jumlah mereka, maka sebuah penjarahan atau sebuah revolusi menjadi tak terelakkan. Penjarahan tersebut memporak-porandakan kaum borjuis, sehingga alat produksi sekaligus produknya diambil alih oleh proletariat. Akan tetapi, untuk menangkal serangan balik dari kaum borjuis, maka perlulah didirikan sebuah kekuasaan, yaitu kediktatoran proletariat.
Kekuasaan ini berfungsi untuk menindas kaum borjuis sampai habis, sehingga pada akhirnya masyarakat tanpa kelas itu tercipta, kepemilikan pribadi juga tidak ada, semuanya menjadi milik bersama. Lagi-lagi, sama rata, sama rasa. Kritik gagasan Marx yang utopis. Franz Magnus Suseno dalam buku pemikiran Kasma itu, dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme, memberi 4 catatan kritis terhadap revolusi sosialisme. Yang pertama, penegakan upah oleh borjuis. Apakah benar akan seperti itu terus? Bukankah penaikan upah oleh kaum borjuis dimungkinkan memotivasi para buruh agar lebih giat dan efisien dalam bekerja, sehingga para buruh dapat nyaman dalam bekerja dan tidak mungkin memberontak? Kedua, masalah penghapusan pembagian kerja. Apakah mungkin manusia hidup tanpa pembagian kerja? Dan siapa yang akan mengerjakan pekerjaan yang tidak enak secara sukarela? Hal ini tidak dijawab oleh Marx. Yang ketiga, apakah mungkin lama-kelamaan negara menjadi layu dan mati? Bukankah mesti harus selalu ada lembaga yang mengatur urusan-urusan bersama masyarakat, supaya tidak terjadi tabrakan? Apakah mungkin masyarakat modern tanpa negara? Rupanya pemikiran Marx perihal ini cukup sempit, karena ia memandangnya terjadinya konflik hanya disebabkan oleh pertentangan kelas. Padahal manusia juga emosional, yang barangkali bisa saja pertengkaran terjadi karena rasa irinya kepada teman yang lebih disukai banyak perempuan. Keempat, bagaimana halnya dengan masyarakat tanpa kelas? Bukankah mesti ada yang merencanakan pekerjaan dan membagi pekerjaan? Pada kenyataannya, dalam masyarakat sosial, di negara komunisme maupun bukan komunis, penghapusan pasar selalu diganti dengan pembagian pekerjaan dan hasil kerja di atas oleh negara. Baiklah, itulah penjelasan tentang tatanan politik menurut pemikiran Kasma dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.